Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman online semuanya, salam sehat untuk kita semua. Dan selamat datang di podcast 1%. Sebelumnya, perkenalkan saya Dea Putri Ade, biasa dipanggil Dea. Di episode kali ini, saya nggak sendiri apa, saya ditemani oleh rekan saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nares Adila Candika, biasa dipanggil Nares. Nah, kami berdua yang akan membantu podcast ini kali ini sebagai host. Tentunya akan memberikan informasi yang menarik untuk didengar. Benar ya? Ya, benar banget nih. Maka dari itu, di sini kita juga akan mengundang bintang tamu. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu. Wah, sesuatu apa tuh ya? Nah, di sini kita akan membahas pribadi. Wah, sepertinya menarik tuh. Tapi tunggu dulu, sebelum masuk ke pembahasannya, kenalin dulu dong sama yang kita. Silakan kenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Christian Yuniki, saya kelas 12. Baik, seperti saya, gimana nih Christian keseharian dan kesibukannya? Saat ini saya ada semua saya itu terus biasanya ya kalau seperti sekarang gue lagi kayak lagi kayak lagi seleksi berlomba itu sama termasuk tes pas kita itu lagi seleksi berlomba itu salah satu nih itu kayak seleksi buat lombanya sih itu susah terus sekarang masih sampai malam dan sampai competition karena kalau sekolah tuh ya lagi latihan lagi. Iya sih, kelihatan sih ya kalau itu. Semua kepilih. Sebelumnya udah naik pas kita dari SMP apa belum? Sebenarnya sih dari SMP, dulu SMP belum terlalu sakit kayak di SMK. Dulu di SMP tuh cuma pas kelas 9 itu kita latihan tuh buat kayak pengibaran bendera Agustusan. Habis itu udah jadi kayak cuma sebentar saja kayak saya ngikutin ekskul paskibra. Dan pas saya masuk SMK terus saya kayak pengen melanjutkan paskibra saya di SMP biar dia setengah saya ikut paskibra. Kira saya ikut ekskul paskibra di sini. Semoga lu lanjut ke nasional. Amin, amin. Selain paskibra ada ekskul lain? Ada, saya ikut ekskul volley. Kan salah satunya saya ikut ekskul volley karena ya saya pengen tinggi badan. Dia berat badan tinggi badan. Saya sih nggak mau tinggi loh. Iya, betul. Salah satu tinggi sama ya. Oke. Jadi nggak pakai lama ya, mungkin kita masuk ke pembahasannya. Nah, Christian, karena di sini kita mau bahas tentang pribadi, kira-kira apa sih mimpi yang sedang Christian kejar saat ini? Untuk sekarang saya kerja atau kayak saya nabi itu, saya sih sekarang lebih pengen saya jadi psikologi. Keren ya, kamu banget cerita orang. Itu betul salah satunya saya tuh kayak jadi psikologi karena salah satunya saya suka dari cerita tentang saya kayak kalau saya ada solusi pada mereka itu dan cerita dong saya saya ada masalah saya punya solusi gitu. Jadi itu saya juga pengen jadi dokter psikologi karena juga saya juga kalau ada stres sih makanya saya ingin jadi dokter psikologi sih kan biar teman lah ya. Iya, itu benar ya. Selalu bisa gitu. Kalau boleh tahu, kenapa sih Christian harus cita-citain? Kayak yang seperti saya bilang tadi salah satunya itu masih salah. Nah, saya pengen jadi dokter psikologi karena saya cuma saya sering berkonsultasi pada persepsi yang bermasalah itu masalah pertama. Masalah kedua juga masalah itu awalnya menurut saya dia tuh kuliah tapi karena aku jurusan psikologi cuma menurut saya itu
nggak sampai sarjana satu udah berhenti. Jadi saya juga pengen melanjutkan apa ya, oke saya juga pengen ikut nama saya jadi ambil sarjana psikologi. Salah satu saya itu juga saya juga diajarin sama mama saya tentang kayak ya pokoknya tentang psikologi cuma nggak terlalu berat banget lah bahasanya. Iya, dasarnya doang. Iya, Jangan dari susah. Kayak saya juga kayak mama saya kan kalau punya masalah apapun itu saya ceritakan mama saya, kayak dia mama saya kayak mau solusi, bla. Jadi saya kan cerita kalau gini, kemudian jadi dokter psikologi nggak sih? Mama saya juga mendukung, mama saya, ayah saya itu mendukung saya jadi dokter psikologi. Jadi melanjutkan cita-cita mama gitu ya. Melanjutkan cita-cita mama itu yang tulus kayak gitu. Jadi secara lebih spesifik, siapa sih jadi bener-bener jadi motivasi kamu buat jadi psikolog? Salah satu. Kalau mama saya sih, saya tuh bener-bener mama saya tuh bener-bener kayak dokter psikologi. Dia tuh dari kalau misalkan saya tadi cerita pun jawabannya juga nggak kayak biasa, kayak bener-bener ya udah dalam. Jadi kayak dia kalau misalkan saya punya masalah atau apa itu, saya pasti cerita ke mama saya, jadi mama saya mau solusi, pasti masalah itu bisa selesai. Kalau berdasarkan bilang langsung selesai, karena mama saya kayak memberi motivasi lah, memberi bantuan itu salah satunya itu. Terus salah satu kedua mungkin saya juga suka, saya suka dengan saya suka dengan cerita teman saya, itu salah satunya. Saya sering dengan cerita teman saya memberi solusi, itu saya pengen jadi dokter psikologi. Ada lagi yang saya ketiga, Kata dulu ya, bagus sih, bagus dua. Salah satunya teman saya agak stres dikit sih, biar bisa dapat teman saya. Iya, betul. Biar lebih sembuh lagi lah ya. Jalan terbaiknya. Iya, bukan ada terbaiknya dari tiga film-film di rumah sakit. Iya, semoga baik ya. Mau jalan lebih baik lagi. Usaha yang Christian lakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut itu apa sih? Untuk sekarang sih saya untuk apa? Saya akan belajar dengan dia. Saya belajar dengan nilai, belajar dengan dia supaya saya bisa melanjutkan perguruan tinggi ataupun saya kayak kuliah sarjana satu ambil SPI sarjana psikologi. Jadi biar saya tinggal SMK, saya tidak berjalan doang, saya sudah sampai kuliah. Semoga saya bisa keluar. Ya, amin. Jadi kayak saya bisa lulus SMK, saya tidak sampai kuliah. Itu bisa. Yang sudah saya Iya, nanti sudah sekarang kesal mama ya, ini gimana sih mama, ini gimana jadi gitu. kalau saya nggak bisa, tanya ke mama. Iya. Ya bisa dikit-dikit lah. Iya, mama kan makanya keluar ke psikologi gitu. Jadi sudah sama mama juga, dapat dorongan dari bapak saya. Skripsinya jangan ngerti ya. Iya. Itu. Jadi gimana kamu akan mempraktikkan jika cita-cita kamu tercapai? Sekarang saya kepikiran kalau amin ya, semoga masakan saya jadi dokter psikologi, saya akan menjadi guru di sekolah dan menjadi guru bimbingan konseling atau guru BK. Dan salah satunya itu kayak jika murid punya masalah ataupun apa bisa cerita pada saya dan saya akan memberikan ya solusi lah ya. Kan salah satunya menurut kita udah melakukan memberi solusi murid ya itu tidak cerita murid pada masalah. Kalau misalkan bener yang mandul gimana? Solusinya. Pasti kalau betul ada kayak awal dia belajar dari mana pasti ada kan mungkin orang video ada kayak semua teman-teman dari pergaulannya itu normal banget. Terus kalian apa kalau kalian kita disuruhkan misalkan ya biasa saja kan akan sama kayak seperti teman-teman kalian. Iya, itu belajar dia. Nah, ya sebaiknya kalau misalkan lingkungan kalian kayak jaga atau guru yang memang terus kalau buka atau apalagi untuk sekarang kan lebih sering tawuran-tawuran. Iya, betul. Mungkin awalnya kita kayak tawuran itu kita penasaran nih, kita penasaran ada tentang obat-obatan kayak narkoba itu juga itu alkohol. Mungkin kalau misalkan saya mau juga terkadang akan saya cari tahu itu itu ya kayak gimana kalau dia kalau misalkan dia SMK usaha itu tapi tidak itu sih kalau misalkan masih ya parah ya saya akan
saya kasih ceramah dikit lah, Iya. sama ceramah dikit mungkin sama itu dikit nggak boleh gitu, ceramah dikit lah saya solusi supaya dulu bertahu kalau itu tidak baik, itu salah satu ya, salah satu ya. Selain jadi dokter psikolog terus juga berbeda, harapannya yang lain ada nggak? Mungkin saya ya menjadi sekolah itu bukan jadi guru BK, tapi ya jadi itu jadi kayak tempat konsultan saya itu salah satu saya pengen itu, cuma ya saya pengen juga yang jadi guru BK sih di sekolah itu salah satu. Ya kan kamu juga ngepasin nih, kita ada nih pelatih pas itu ada nggak? Ya itu saya sampingan ya, sampingan. Jadi ada dua sisi lah ya, satu guru BK, satu saya dilepas. Ini masih buat belajar cepat gitu. Kira-kira ada yang mau ditambah lagi nggak nih, Mas? Harapannya harapan di masa depan. Aku sekarang sih kayak anak jadi bawah itu anak-anak yang dikatakan kayak tahun lah sering ngomong obat ataupun apa, sekarang juga banyak berita pelecehan. Iya. Sekarang untuk saya jadi lebih dewasa, saya harap itu sudah tidak kalau bisa tidak ada lagi seperti itu, kayak anak-anak di bawah umur tetap ya dia pergaulan tetap baik, tidak buruk, tidak bermasalah sama kayak narkoba, merokok, ataupun apa gitu. Karena rata-rata anak di bawah umur kan kayak lebih sering merokok, itu karena saya mungkin di masa depan saya sudah dewasa jadi orang tua, saya harap udah tidak ada yang seperti itu. Kira-kira nih, kan katanya mau jadi guru BK nih. Iya. Nah, kalau misalnya ada anak yang bandel, solusinya dong bagaimana? Ininya. Kalau nggak tahu apa yang dulu dibantu Misalnya tawuran gitu. Mungkin kalau tawuran biasanya di sekolah-sekolah ya, kadang saya selalu ngomong petani mungkin apa ya, Ini bayangannya mau jadi guru BK, terus kita memudahkan bandel, tawuran gitu loh. Gimana? Misalnya ketahuan ini nantinya bakalan diapain gitu. mungkin akan saya panggil dulu, saya panggil pasti ada dulu memberi surat SP, Panggil temennya mana aja. saya panggil dulu kayak tentang menterai, kalau misalkan ketawa sekali lagi ya udah ya maksudnya dong kayak kalau itu demo, karena kan kalau teman-teman itu susah banget tahu, tapi sebenarnya kalau ada tawaran gitu yang sekali kasih tahu langsung stop, semoga ada gitu sih. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak pesan untuk anak zaman sekarang ya, as Gen Z ya, Gen Alpha. Mungkin apa berarti Gen Z itu kita Gen apa nih yang bawah? kalau misalkan Gen apa yang sedang nonton, mungkin kan sekarang kan banyak Gen apa gitu sering orang tua, saya harap sih untuk Gen apa jangan sampai orang tua, ataupun saya sempat melihat kita ada anak tuh yang memukuli ibunya sampai mukanya berontak dan tidak dibeli motor lah ataupun apa. Saya harap tidak ada seperti itu ya, dan saya harap mungkin untuk Gen apa fokus belajar aja, tidak perlu kepo-kepo tentang hal yang tidak baik, kayak kepo tentang sesuatu gimana. Saya harap sih seperti itu. Tapi kan sekarang tuh ada ya, kayak orang benar-benar makan buat merokok itu ada. Mungkin kalau sesuatu tentang mungkin sikap orang tuanya tuh harusnya mungkin dari mana baiknya. Ini saya kan cerita dulu sama saya, kalau saya juga di depan hanya orang tua yang bodoh yang membiarkan anaknya merokok.
di situ nggak balik ya. Karena kan merokok juga itu kan bisa masuk dalam tubuh kita ya kayak ya bikin kita paru-paru besar. Dan salah satu tidak merokok mama saya juga kayak kesal tuh sama orang tua yang boleh anaknya yang masih SD atau SMP membawa motor. Itu udah parah banget. Dan maksudnya juga sama kayak orang tua yang bodoh itu yang membiarkan anaknya merokok, membawa motor ataupun apa. Karena membawa motor kan tidak asal gas doang. Kalau misalnya ketabrak terus berarti orang tuanya udah tetap misalnya ketabrak dan juga aja. Berarti maksudnya orang tua kalau mau isinya ada apapun itu kan pasti mikirin konsekuensinya apa. Itu konsekuensinya gimana? Kalau bawa motor. Iya itu bahaya banget ya. Soalnya untuk anak zaman sekarang kalau misalnya bawa motor itu kayak itu merasa gimana ya, itu bisa bawa motor nih. Jadi dia belum bisa mikirin konsekuensinya apa. Zaman sekarang sih kalau teman aku, anak kalau semua kan akhirnya nyampe udah bisa bawa motor kayak gitu. Itu udah beda banget. Terus apalagi sama anak sensitif ada anak SD yang bawa kan motor listrik ya tapi kalau misalkan kayak di komplek kayak gue wajar ya terus aman tapi di jalan raya itu malah ada bener-bener capek. Itu kayak enteng sih kalau juga pasti kencang gitu katanya juga. Terus rata-rata tuh anak SD dan SMP sudah bisa bawa motor pasti tahu lah ya kalau misalkan kayak bus-bus terowongan tuh itu ada bus pas dia kejar tuh naik motor terus dia misalkan membahayakan kondisi kita yang misalkan tabrak atau jatuh itu bahaya banget kan pemikiran orang tua seperti apa sih? Masih izin kak, anaknya masih di bawah umur, belum punya SIM, udah dibawain motor ya, masih masa berkas tapi udah dibawain rokok kayak gitu. Terus saya kalau misalkan tidak berapa saya juga ambil bisa seperti ini. Karena itu juga tahu konsekuensinya. Jadi kan tadi sudah bahas tentang parenting orang tua sekarang kan itu jadi kayak tadi kamu juga ada paskib. Jadi kayak first impression paskib dia SMK nya gimana? Kan tegas nih paskib, nah kira-kira nanti pas jadi guru BK bakal ngelakuin tegas juga nanti ke jadi guru BK. Kalau proses saya masuk paskib sih pasti ada sedikit ya kayak sama sistem paskib sama SMP saya kan pasti sistem paskibnya kan beda-beda ya satu-satu tapi ya paskib saya ke paskib ya seru cuma ada rasa shock ya ternyata paskib SMK lebih kelas lah daripada saya gitu. Dan untuk saya menjadi guru BK dan saya menjadi guru selanjutnya saya memang ini kan ada anak yang tipenya kayak ikan satu dan tegas dengan kita kalau tegas dia lebih oke kalau kita berjalan dia malah lebih lagi kayak saya terjatuh anak Meksika kadang rata-rata anak udah semua anak juga kalau kesel bisa kayak dia langsung ngomong apalagi kalau pakai kayak tegas atau galak jadi saya terjatuh anak sih tapi kalau misalkan kayak gampang kalau saya mungkin ya tegas saya biasa aja gitu kalau mungkin sekarang kalau misalkan ya dibalikin mungkin ada mungkin jangan makanya mungkin tergantung anaknya sih. Jadi generasi kita bersikap tergantung orang itu jadi. Nah betul. Saya nggak terhadap orang yang habis saya ya. Supaya tidak mencari juga. Jadi kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Saya tanya dulu deh. Kira-kira kemarin apa sih cerita kamu? Kamu sedang mengejar mimpi apa? Aku pengen jadi penulis gitu. Penulis itu kayak pembuat novel gitu. Kenapa pikiran kamu jadi gitu? Karena aku kayak sempat tadi sering-sering baca novel, jadi kayak tertarik gitu loh. Aku jadi kayak excited gitu. Mungkin aku mau nih pulangnya ambil sastra Indonesia, aku jadi penulis gitu. Jadi awal dari novel, Sudah tahu nanti kayak ada ini dari cerita masa SMA aku jadi masuk novel aku gitu bisa. Iya. Kalau dia apa ya? Kita aku masih kurang tahu tapi sekarang aku lagi fokusin belajar bahasa Korea
terjun untuk melanjutkan pendidikan di sana gitu. Walaupun juga ya gitu ya. Iya. Di Ini juga. ketemu Ayu nanti. Iya. Kira-kira jangan apa dari sekolah itu kepikiran dari apa sih? Mesti ada awalnya. Iya, ada awalnya. Kayak umumnya sih kebanyakan pasti dari kayak drakor atau K-pop gitu kan. Tuh. Berarti kalau dari drakor itu ya. Tapi itu juga apa salah satu mimpi cita-cita harus menjadi penulis. Iya. Kita menjadi yang membagikan. Sama juga mau jadi penulis juga kan aku juga lagi nulis album kan. Our alternative universe ya. Universe. Itu sedikit tahu dijadi novel ya bisa Di Pulau besar ya. Iya, besar itu sama ya, hampir 11-12 lah isinya. Iya. Oke. Oke, Christian, terima kasih sudah mau hadir dan berdiskusi bersama kita di sini. Ya, ada yang bisa disimpulkan tuh ada. Saya yang masih keluar. Iya. Kira-kira nih ada yang mau ditambahin lagi nggak? Mungkin kesimpulannya ya. Jadi kayak yang tadi bilang Christian tuh berarti dia orangnya humble, suka ngedampingi juga temennya, yang baik. Iya, benar yang baik. Berarti suka membantu orang lain karena masalahnya. Orang lain supaya masalah sekolah. Iya, dengan cara yang terbaik tanpa merugikan dua belah pihak tersebut. Oke, sampai sini aja terus tadi ya pembahasan kita di episode ini mungkin kita cukupkan sampai sini. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih buat teman-teman yang stay sampai akhir. Saya Nares dan saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.